Halo, selamat sore Sobat PW semua. Selamat datang di podcast Bahana TCW bersama saya Marsha. Kembali saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena terpaksa harus mereschedule live yang hari Jumat kemarin ke hari ini akibat adanya kendala teknis pada Jumat lalu. Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021 saja nih. 4 hari lagi sudah Natal dan 10 hari lagi sudah masuk ke tahun baru 2022. Dan kita telah melewati 5 seri podcast Bahana CW bersama. Nah, biasanya pada akhir-akhir tahun ini kan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang buruk sehingga kita tidak ulangi di tahun 2022, dan apa hal yang baik yang harus kita teruskan di tahun 2022. Tentunya seperti keputusan untuk memfollow Instagram Bahana TCW dan juga menonton live podcast Bahana TCW tentunya. Begitu pula dengan strategi keuangan. Kita perlu untuk melakukan evaluasi dan juga merencanakan strategi ke 2022. Saat ini saya sudah ditemani oleh Pak Budi selaku Chief Economist dari Bahana TCW. Dari beliau nanti kita bisa mendengar banyak sharing-sharing nih mengenai bagaimana beliau dapat mencapai resolusi-resolusi keuangannya di tahun lalu. Di tahun ini maksudnya. Nah, nanti juga kalian kalau misalnya mau bertanya-tanya atau berkonsultasi tentang resolusi kalian di 2022, bisa saja langsung komen di IG Live kita. Nanti pertanyaan terbaik atau komentar terbaik dapat mendapatkan hadiah dari Bahana TCW. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung sambut saja Pak Budi. Halo Pak Budi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Masya dan para sahabat Bahana TCW? Waktunya PW ini waktu terbaik untuk belajar investasi. Wah, saya sih baik-baik saja. Tentunya Sobat PW di rumah juga baik-baik saja, bukan? Nah, Pak Budi, boleh nggak nih sharing-sharing soal tadi kan mau ngomongin resolusi keuangan nih. Di 2021, apa sih yang Pak Budi sudah capai, bagaimana strateginya, dan juga apa yang keliru dan yang benarnya? Baik, tahun 2021 ini memang tahun yang luar biasa. Satu sisi berat ya. Saya sendiri kehilangan orang tua dan om saya dan sejumlah sahabat, bahkan kita di Bahana TCW kehilangan Pak Sony. Life must go on. Saya ingin sharing sejumlah pengalaman real saya ya teman-teman. Tentunya resolusi itu terkait juga tantangan ya. Tantangan tahun ini saya mempersiapkan kuliah anak bungsu saya Yusuf Irfan Nazir ke Belanda ya, dan alhamdulillah karena ini sudah dipersiapkan sejak dia baru masuk SMA. Jadi seperti saya sampaikan, dua anak saya terdahulu saya pakai saham, sementara yang Irfan ini saya menggunakan SBN, saya membeli langsung SBN, pernah saya disclose juga, dan saya menikmati sekali produk dari Bahana TCW, Asian Bond Fund, itu kinerjanya bagus ya, dan itu terbilang tepat. Jadi yang saya sampaikan apa yang tepat nih ya. Nah, yang tahun 2021 itu ada satu dinamika karena setelah keluar dari COVID gelombang awal ya, waktu itu saya dalam posisi defensif sesuai dengan umur, 60% saya itu di SBN baik langsung maupun tadi lewat reksadana Asian Bond Fund ya, kemudian 40%-nya ada di reksadana saham. Memasuki 2021, saya menilai sudah waktunya untuk ke saham lebih banyak ya, growth, karena ada opening di sana ya. Jadi namun yang terjadi kan Marsha, bahwa terjadi itu adalah gelombang delta ya. Sementara tantangan saya yang lain selain juga saya tadi kuliah Irfan yang hakikatnya safe gitu ya, saya malah pernah menikmati obligasi SBN itu dengan kupon 8,15 kan ya, lebih besar dari yang sekarang ya. Nah, ketika saya shifting itu, ini pengakuan dosa lah boleh dibilang, tapi ya anyway kita selalu harus belajar ya dari mistake itu, admit it, learn from it, and promise not to repeat it gitu ya. Jadi ketika ada volatility, sementara saya melihat ini ya, inilah yang boleh dibilang hasil dari suatu keputusan yang tepat, decisive action dari pemerintah dengan mempercepat vaksinasi dan juga ada pembatasan. Kita bisa melihat bahwa di samping juga karena ada booming mining yang
handling pemerintah demikian baik ya dengan melakukan hilirisasi, kita melihat posisi neraca berjalan Indonesia itu surplus yang memungkinkan rupiah relatif stabil di tengah penguatan dolar dan ada confidence ya. Jadi yang tadi yang saya sampaikan 60% di saham yang tadinya merah ya, volatile gitu ya, saya harus juga melaluinya karena saya masih meyakini bahwa yang terjadi adalah volatility bukan tsunami ya, Marsha ya. Dan untuk pembayaran kontraktor itu saya terpaksa harus menjual secara bertahap SBN gitu. Namun memasuki yang sekarang saya melihat bahwa aset di saham membaik ya, dan nanti kita akan menata di masa yang akan datang buat tahun depan. Nanti saya akan sampaikan framework-nya berdasarkan 3 hal nanti ya, bacaan global makro, kemudian fundamental ekonomi dan perusahaan, dan nanti ada satu yang menurut saya market positioning. Kira-kira demikian, Marsha. Sebelumnya selamat ya Pak Budi untuk anak bungsunya sudah berhasil ke luar negeri ya Pak dari strategi keuangan yang tepat. Nah, kalau misalnya dari cerita Pak Budi tadi, kira-kira yang bisa diambil pelajarannya dari 2000 itu apa ya Pak? Tadi saya dengar soal harus menerima volatility itu. Oh Boleh iya. tolong dielaborasi? Ya, ini penting sekali untuk mencermati sebetulnya view from the top ya. Kadang-kadang itu kan lebih objektif, lebih clear ya, seperti di movie-nya misalnya The Day After Tomorrow ya. Jadi orang yang melihat dari atas satelit itu bisa melihat sejauh apa yang bakal terjadi badainya. Sementara yang di bawah ini kan biasanya cemas saja ya. Jadi kita coba melihat berbagai indikator makro, dari situ kita bisa positioning. Indonesia kelihatannya jauh berbeda nih dengan yang Turki. Misalnya Turki malah mirip Indonesia sebelum 98 ya. Jadi sekarang kita perlu apresiasi kebijakan makroekonomi pemerintah itu lumayan bagus ya. Ada penguatan infrastruktur, harusnya penguatan SDM, tapi kita keburu boleh dibilang ada pandemi. Begitu, Marsha. Oke, jadi ini untuk generasi milenial nih tentunya nih. Kita harus gak boleh dikit-dikit baperan atau dikit-dikit FOMO, begitu IHSG turun dikit kita langsung panic sell, dengan betul-betul membaca situasi nih kata Pak Budi. Nanti ke depannya kita bakal lebih lanjut diajarkan cara untuk melihat kondisi dan situasi nih. Nah, sebelum itu mungkin boleh nggak saya bertanya Pak Budi, bagaimana sih untuk menyusun rencana keuangan ke depannya, step-step apa untuk menentukan resolusi keuangan di 2022 nih Pak? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Ada baiknya karena saya juga yang namanya Yusuf tadi itu mengilhami perencanaan kemakmuran yang terinspirasi secara Nabi Yusuf. Ini kisahnya inklusif kan. Ada di Perjanjian Lama, di Kejadian 41, dan di Al-Quran juga ada ya. Begitu. Jadi pertama mengikuti juga Stephen McCovey agar kita efektif person gitu ya. Pertama itu begins from the end. Jadi kita harus menentukan dulu sebetulnya objektif dan target dari kegiatan investasi kita. Ingat setiap orang punya 2 periode, Marsha ya. Tabur, tuai, invest, dan harvest gitu. Apa dulu tujuannya? Misalnya tujuannya paling tidak bagaimana supaya generasi mendatang lebih baik, anak saya lebih baik dari saya, itu pendidikan ya. Pendidikan, education is the best investment. Jadi waktu itu saya target berapa sih biayanya kira-kira ya. Nah, anggap saja program S1 di sana itu 4 tahun. Biayanya per tahun itu misalnya 12.000 euro ya, saya ambil kalkulator ya. Jadi berarti 4 kali 12.000 ya, kursnya berapa? Misalnya 16.500 ya. Nah ini nih ketemu angkanya 792 juta gitu. So saya bagaimana memikirkannya, apa yang harus dilakukan ya, mengikuti juga David Bach, pay yourself first ya. Kalau ada objektif itu, maka yang lain akan ngikut misalnya ya. Jadi saya akan bisa berhemat ya. Jadi David Bach mengatakan pay yourself first berdasarkan latte effect. Latte effect tuh misalnya di sana kan kebanyakan nyeruput latte nih, misalnya mau ke kantor, nanti sebelum makan siang, mau pulang, kemudian mau tidur gitu ya. Katakanlah 5 ya, padahal itu kan banyak mudaratnya. Latte itu bisa aja gadget, bisa aja hangout ya, bisa aja jilbab yang kebanyakan gitu ya, itu kita bisa kurangi. Silakan teman-teman, startnya itu sebetulnya adalah bagaimana mengubah behavior ya, sehingga saya set aside. Nah,
Nah, berapa set aside-nya tentunya kita harus melihat berapa investing time yang tersedia ya, dan kita punya aset seperti apa. Nah, saya karena invest cukup lama, berarti saya targetnya itu adalah pokoknya ketika Irfan nanti butuh waktunya itu berapa tahun kemudian, itu ada yang mature sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya melakukan yang namanya boleh dibilang apa ya, sinkronisasi antara aset sama liability and liquidity gitu ya. Itu kira-kira. Nah, step selanjutnya itu adalah kita harus paham tipikal siklus bisnis kita ini seperti apa ya, apakah nanti baiknya ke saham atau ke obligasi ya, kita perlu baca, silakan consult ya ke ekonomis ya di Bahana TCW bisa dengan kita misalnya ya, bahwa siklusnya bagaimana ke depan ya, apakah misalnya wah ini terbaik untuk saham misalnya, kalau ada inflasi menurut saya strateginya di saham karena terbaik ketika ada inflasi, tunggangi penyebab inflasi dengan membeli aset-aset yang memicu inflasi, apakah misalnya komoditi energi, mining, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah, yang ketiga ya, itu selain tadi installment plan yang harus dilakukan berdasarkan fase siklus bisnis ini, yang mengatakan bahwa saham itu investasi jangka panjang, dari pengalaman saya ini kalimat yang belum sempurna. Karena market itu selalu digerakkan oleh kekuatan kecemasan dan kerakusan, ya, oleh fear and greed. Seringkali dia overshoot, Marsha, dan undershoot misalnya. Nah, disitulah peranan tidak baperan bisa menggunakan statistik. Ini yang kita kenal sebagai acuan untuk cuan, ya. Kapan saya perlu menjual, mengurangi saham, mengurangi properti, dan lain-lain untuk saya aset rebalancing, ya. Jadi itu yang tahapan-tahapannya Marsha yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman sahabat Bahana TCW. Kalau begitu Pak, kalau misalnya saya simpulkan nih, berarti pertama kita harus tentukan dulu purpose-nya kita apa, untuk apa kita berinvestasi, lalu berapa estimasi dana yang dibutuhkan, kemudian kita juga harus lihat nih time horizon-nya berapa, kemudian kita juga harus set kemampuan kita nih sesuai dengan latte effect ya tadi yang Pak Budi bilang ya. Lalu step keduanya kita harus mengetahui siklus bisnis dan kemudian menentukan alokasi untuk aset-aset kelas asetnya nih. Nah, untuk tahu kapan masuk atau kapan keluarnya itu nanti bisa mendengarkan market outlook yang akan diberikan oleh Bahana TCW. Nanti bisa dengerin dari Pak Budi, bisa dengerin juga dari ekonomis kita, ada yang namanya Emil juga ya Pak ya. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menentukan acuan untuk cuan. Apakah betul ya begitu ya Pak? Ya, betul. Jadi saran saya teman-teman jangan pernah jatuh cinta dengan aset ya. Kalau sudah overvalued, lakukanlah rebalancing. Dan kalau undervalued, Anda melihat outlook, ya jangan baperan juga, kita bisa berinvestasi gitu. Ini jadi sepenuhnya tergantung bagaimana kita menyikapi situasi. Begitu, Marsha. Ya, jadi intinya sebenarnya harus bisa move on gitu kalau kata anak muda zaman sekarang, Pak. Nah, oh iya Pak, kan kalau misalnya kita sering mendengar berita nih, lagi sering banyak yang ngomongin kenaikan suku bunga. Kalau misalnya teman-teman sobat PW di rumah nih ada yang punya resolusi keuangannya tuh untuk membeli properti atau misalnya untuk menyicil mobil, kira-kira apakah wise untuk mengambil kredit sekarang atau apakah ada acuan lain untuk menentukan kapan harus ambil kredit atau untuk diinvestasikan? Oke, pertama acuannya adalah kita mengambil kredit untuk produktif aset, bukan untuk konsumtif, ya. Jadi kalau produktif aset itu meningkatkan kapasitas kita membayar, ya. Jangan sampai kita berutang tapi kita nggak bisa membayar. Bahkan nanti ada risiko kutukan kristal huta barat, krisis total hutang tambah berat. Jangan sampai terjadi ya teman-teman. Itu pertama. Jadi melihatnya hutang itu pertama produktif. Kemudian melihat hutang itu tidak cuma berapa besar cicilan, ya bisa aja kita tentukan misalnya cicilannya itu jangan sampai melewati 30% dari gaji, ya kita harus imbang lah. Ada yang memang kita beli growing asset gitu ya, dan yang terpenting juga ada baiknya tahu cost of debt, ya berapa biayanya. Ini yang bagian ini yang banyak masyarakat yang nggak tahu. Kalau saya mengukur cost of debt itu supaya saya tahu berapa kewajibannya, ya. Jadi misalnya berapa cashnya kita itu kalau bayar cash, kalau bayar pakai kredit itu berapa, nanti kita cari selisihnya, ya itu cost of debt-nya. Misalnya cost of debt-nya katakanlah misalnya 8%, misalnya ya, misalnya saja.
berarti kita harus berpikir memiliki aset yang kinerjanya di atas 8% supaya kita aman dari berutang ya. Jadi itu yang biasa saya lakukan ya. Ini saya biasanya ajak bicara ketika saya juga beli mobil, saya cek berapa cost of debt saya. Oh, dari situ saya harus berpikir bagaimana aset saya bisa punya kinerja pengelolaan yang di atas cost of debt tersebut. Nah, adapun terkait tadi bunga, saya tidak begitu yakin Bank Indonesia akan tergesa-gesa naikin bunga karena kondisi kita berbeda dengan di luar. Di Amerika misalnya inflasi sudah 6,8 karena mereka sangat telat buat menaikkan bunga ya. Jadi the Fed itu kan hanya berapa 0,25 gitu ya. Sementara Indonesia itu pertama real interest rate istilahnya positif sekitar 1,7, inflasi belum masalah, rupiah itu juga relatif stabil, dan ini yang paling penting teman-teman. Yang paling penting itu adalah laju pertumbuhan kredit kita masih rendah gitu. Ya, jadi jangan terlalu khawatir lah dengar bersana, benar-benar kita harus menyimak dengan seksama anatominya itu seperti apa ya. Dan menurut saya ini seringkali bukan kita berani minjem gitu. Sekarang apakah banknya mau minjem dengan cukup murah gitu. Nah saran saya, ini yang saya saran lakukan, bisa saja Anda nggak ngambil kredit, Anda punya uang invest dulu, baru nanti dengan uang yang dikembangkan lewat misalnya investasi di pasar modal, baru Anda ambil real asset. Sepenuhnya kita memiliki kemerdekaan dengan uang kita, dan tadi harus cermat ya. Kalau minjem kita mau berutang, tapi bank nggak mau minjemin dengan biaya yang murah gitu. Jangan sampai kita dengan hutang ini jadinya malah nanti celaka. Kira-kira gitu, Marsha. Berarti untuk menentukan itu kita juga harus cek cost of debt-nya dan kita bandingkan juga dengan kinerja asetnya ya Pak kalau begitu. Nah, Betul. tadi kan Pak Budi pas awal-awal sesi ini sempat bilang kalau misalnya kita juga harus menilai kondisi dari sisi global makro, dari sisi fundamental. Itu seperti apa ya Pak? Boleh dielaborasikan nggak untuk kita-kita nih? Oke, karena perekonomian semakin terbuka, ada kemajuan teknologi informasi dan lain-lain, sebetulnya global makro yang paling penting itu apakah nanti ada transmisi gejolak dari luar, apakah itu karena wabah, apakah itu karena ada krisis di luar negeri dan lain-lain, itu pengalaman di 2008 misalnya ya, juga 2020 gitu. Jadi global makro ini, nah ini menarik teman-teman. Berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, krisis pandemi 2020 itu ditandai dengan bertambahnya liquidity yang luar biasa sehingga suku bunga rendah. Kalau dulu krisis suku bunga naik, sekarang suku bunga rendah, dan ini juga akan kita bicarakan bagaimana membimbing masyarakat yang merespon suku bunga rendah dan dia pengen investasi karena kelihatannya deposito kurang memberikan cuan gitu ya. Itu jadi global makro. Nah, global makro ini yang namanya too much money, too little credit, istilahnya suku bunga itu rendah. Permasalahannya berbagai negara, katakanlah ada yang kena COVID seperti di Eropa dan lain-lain, juga di Amerika, juga ada masalah ketegangan multipolar misalnya antara Amerika, Tiongkok dan Australia, kemudian Rusia dan Eropa, misalnya OPEC, non-OPEC. Nah, ini kelihatannya juga menyebabkan masalah inflasi karena supply chain gitu ya. Itu yang kita lihat keruwetan di global ini. Tapi anyway itu suku bunga rendah. Nah, berlakulah istilahnya Tina, ini bukan gadis cantik dari mana. Tina ini there is no alternative, karena bunga rendah jadi orang lebih tertarik untuk melihat aset mana yang lebih bagus, misalnya apakah itu di saham dan lain-lain, kita bisa bicarakan ya. Kedua, tadi yang saya sampaikan dalam berinvestasi di pengalaman saya, itu bukan menentukan kapan masuk, tapi kapan keluar. Nah, kapan keluar khususnya Indonesia itu adalah di currency risk. Orang boleh melihat ada perbedaan suku bunga, misalnya obligasi negara Indonesia menarik dibandingkan Jepang gitu, dibandingkan Amerika. Tapi ketika asing mau keluar, kemudian risiko rupiah ternyata melemahnya melebihi katakanlah perbedaan suku bunga, misalnya kita punya 8 di luar negeri 1 kan, kalau asing masuk bisa dapat 7 nih. Tapi kalau rupiah melemah dari 7, mereka rugi. Jadi yang di dalam, investor asing di dalam pengen keluar, yang di luar nggak pengen masuk gitu. Nah, itulah sebabnya saya mengajarkan sekali bagaimana melihat currency risk, dan dugaan saya
currency risk Indonesia itu relatif terbatas berkat taubatan nasuhnya pemerintah ini memperbaiki defisit neraca berjalan ya, ekspor dikurang import barang dan jasa, termasuk dengan hilirisasi sektor mining. That's jempolan yang harus kita apresiasi pemerintah ya. Itu yang akan dilakukan dan coba kita melihat juga misalnya dengan peningkatan harga komoditi ini tidak cuma daya beli masyarakat yang meningkat, tapi pundi-pundi keuangan pemerintah fiskal itu juga membaik ya, sehingga pemerintah itu kita lihat ya per hari ini ada pengumumannya kan bahwa defisit anggaran pemerintah itu jadi lebih rendah dan pemerintah tidak perlu menerbitkan SBN lagi, kan sudah ditutup yang buat Desember ya, selama Desember kan nggak ada. That's kabar baik sebetulnya yang belum diapresiasi banyak orang. Nah, yang faktor terakhir, Marsha, apa yang saya sebut market positioning itu adalah begini singkatnya. Berhati-hatilah di aset, apakah di saham ataukah di SBN yang asing terlalu dominan, gitu. Karena asing ini adalah investor yang bengis, spontan, boleh dibilang independen dan tapi pragmatik gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak asing dia kabur, biasanya harga asetnya itu turun. Nah, yang paling menarik menurut saya di SBN. Di SBN itu asing udah kepemilikannya udah turun di bawah 20% dan mirip ini seperti tahun 2010. Nah, perlu kita manfaatkan. Jadi kalau asing ente jual, aneh beli gitu. Kita lihat saja nih apakah imbal hasil SBN yang ditinggalkan asing itu mengalahkan inflasi, kan itu yang paling penting karena SBN kan credit risk-nya itu zero. Jadi 3 hal ya. Global makro itu tetap diwarnai oleh kelebihan liquidity walaupun inflasi Indonesia tetap lebih baik karena kita punya mining sector misalnya ya, dan posisi rupiah relatif bagus. Policy itu mulai dari kemampuan pemerintah menghandle pandemi ini ya, dan reformasi ekonomi kesehatan misalnya. Dan tadi market positioning ini asing itu belum banyak baik di saham maupun di obligasi. Tahun ini asing banyak keluar di obligasi karena kekhawatiran inflasi, dan asing udah masuk di saham, tapi menurut saya ini belum terlalu banyak. Demikian, Marsha. Oke, berarti kalau kita simpulkan ini penting untuk kita untuk menentukan kelas aset mana itu dengan melihat dan juga terus terupdate mengenai global makro, fundamental kita, dan juga market positioning. Dan tadi juga menarik tuh Pak, kalau misalnya tadi saya dengar ternyata kalau misalnya ada berita asing banyak yang outflow tuh nggak selalu buruk ya, justru kalau misalnya udah banyak yang keluar, itu justru mungkin saat yang tepat untuk kita masuk. Nah, ini pengalaman 2008, Marsha, ketika ada katakanlah global property crisis ya, mortgage crisis di Amerika, mereka itu kan di-redeem fund manajernya. Ekonomi Indonesia masih bagus, mereka butuh liquidity sehingga mereka jual berbagai aset termasuk di Indonesia at all cost. Sementara ekonomi kita tuh masih bagus. Jadi saat itu terjadi obral gitu ya. Saya sendiri menikmati cuan dari duit yang tersedia. Makanya kita ada baiknya melihat nih. Ini yang melatarinya apa sih? Apakah tsunami ya? Katanya gini, ibaratnya film Home Alone, Marsha. Home Alone ya, teman-teman sahabat PW. Ya, Home Alone itu prinsipnya ya, ibaratnya kalau kita itu if crisis happen in our home ground and we are alone, Anda bodoh. If crisis happen not in our home ground, stay di rumah ya, kita ambil barang-barang yang bagus, kira-kira gitu loh. Itu Marsha. Oke, jadi mungkin kalau misalnya nanti IHSG kita bergerak karena sentimen-sentimen yang menurut kita itu tidak long term, bisa nih justru kita pakai untuk beli ya Pak. Oh ya nih Pak, di komen Instagram udah mulai banyak yang bertanya nih. Tadi ada yang bertanya dari Satria Raga, bagaimana membuat resolusi keuangan tahun depan yang realistis tapi bisa memotivasi dengan kuat gitu Pak. Iya, bagus ya. Jadi yang namanya target, komitmen juga satu sisi harus achievable, realistis, measurable, atau istilahnya itu smart ya. Jadi ada beberapa inilah singkatan dari situ ya. Menurut saya juga apa yang Anda inginkan ya dari situ. Jadi ada baiknya kita coba lihat. Jadi udah pakai tadi 3 approach tadi, komponen tadi untuk membuat strategi. Jadi yang tadi global makro,
domestic fundamental dan termasuk juga emiten ya, kemudian market positioning. Anda bisa lakukan ya, juga Anda misalnya tadi ya, kalau yang di Bahana TCW sosialisasikan perencanaan kemakmuran ala Nabi Yusuf itu ada 3 tahap, growth, protection, distribution. Teman-teman bisa menerapkan misalnya aturan growing asset 100 dikurang umur ya. Itu bisa ya, bisa teman-teman lakukan, dan lakukanlah boleh dibilang tadi installment plan ya, ada baiknya baca buku David Bach. Saran saya juga ya, kalau sejauh mata memandang ini, menurut saya Indonesia relatif menarik. Tinggal bagaimana kecemasan di luar itu katakanlah mereda. Tapi investasi itu ada baiknya kita antisipasi, lakukan terlebih dahulu. Kita apakah bisa accept volatility. Saya sampaikan saja misalnya ya, bagi teman-teman yang mau belajar, ini belajar ya. Volatility market itu kalau IHSG itu 7 tahun terakhir itu sekitar 14%. Kalau teman-teman punya uang 100 juta, kemudian marketnya bisa turun katakanlah 14 juta ya, Anda takut ya jangan dulu gitu. Tapi kalau mau, tadi saya sampaikan, ini volatility atau tsunami. Ya, selanjutnya adalah kalau dia misalnya naik nanti 14%, ya pertimbangkan juga untuk ambil untung ya, dengan prinsip dalam investasi saran saya utamakan mencegah kerakusan ketimbang mengikuti kecemasan ya, menuruti kecemasan. Ya itu bisa teman-teman lakukan ya. Selain tadi yang ditanyakan oleh Marsha, ini sebenarnya purpose-nya untuk apa sih? Gitu, apakah untuk persiapan pensiun dan lain-lain. Dan saran saya juga dalam investasi itu jangan setiap hari melihat market, nanti nggak bisa kerja ya. Memang tempting gitu. Jadi yang kita gunakan itu adalah sebetulnya riding the wave, not tracing the ripple. Ini wave-nya kemana nih? Gitu. Misalnya hari ini ada berita pemerintah China itu menurunkan bunganya, mulai kayaknya akan menggerakkan ekonominya. Sangat bisa jadi ini bisa positif untuk saham CPO gitu ya, karena bayangkan penduduk di sana yang luar biasa banyaknya. Coba silakan pertimbangkan, tapi memang harus diuji. Ini banyak hal yang detail yang harus dilakukan, tapi saya menyampaikan ini practice what I preach ya, sebagai contoh teladan, tapi mungkin perbedaannya adalah apakah usia, karena itu menentukan prioritas. Begitu Marsha. Oke, mungkin saya ingin mau menambahkan juga nih Pak Budi, mungkin bagi yang bingung gitu kan, tadi harus banyak yang dilihat nih, ada global makro, ada yang harus lihat domestic fundamental, dan juga market positioning. Bagi yang nggak punya waktu untuk setiap hari memantau, bisa juga mungkin berinvestasi melalui reksadana kali ya Pak ya. Betul, itu juga yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi saya melihat misalnya, reksadana Bahana itu misalnya Asian Bond Fund itu menarik ya, karena fee-nya juga rendah ya. Dan kita juga nih bagi teman-teman ya, ini juga pencermatan kita nih Marsha, keinginan besar untuk misalnya menerapkan prinsip syariah ya. Kita punya Bahana reksadana masyarakat ekonomi syariah. Setahu kami sudah dipasarkan di OVO ya, teman-teman bisa start dengan fixed income ya, SBN, dan jangan dianggap bahwa SBN ini kurang superior ya. 10 tahun terakhir kalau membandingkan indeks SBN dengan indeks saham, sebetulnya kinerjanya lebih bagus indeks SBN ya. Tapi ke depan sekali lagi menurut saya kelihatannya saham ya. Namun yang jelas investasi itu bukan masalah atau ya, seperti pernikahan atau Marsha punya pacar atau apa, dia atau aku ya. Investasi itu punya semuanya, tinggal proporsinya. Mana yang untuk growth, mana untuk proteksi, mana untuk liquidity. Kira-kira begitu, Marsha. Ini Pak, untuk sesuai dengan yang tadi Pak Budi baru bilang, kebetulan ada pertanyaan yang cocok nih. Ada dari Yeni Francisca 95. Pak, purpose untuk investasi kan banyak. Ada untuk dana darurat, pendidikan anak, pensiun. Apakah dari setiap purpose itu perlu ditempatkan di investasi yang berbeda-beda? Pembagiannya sebaiknya seperti apa ya Pak? Ini tadi menarik soal proporsi nih, ya. Kalau proporsi tentunya berbeda, tapi kalau saya sebutkan instrumen ya, misalnya Anda naruh di deposito, sebetulnya lebih baik di pasar uang loh. Jadi yang namanya katakanlah semua penempatan itu nggak cuma aman, cuan, tapi liquid ya.
Kalau saya sampaikan orang beruntung itu kalau asetnya ya supaya nggak terkena investasi bodong, pokoknya aman, itu credit risk atau bahasa kerennya teman-teman sekalian, return of capital. Capitalnya pokoknya balik. Kemudian cuannya nyaman, return on capital, ya ngalahin inflasi. Kemudian liquid, gitu. Jadi untuk liquidity Anda bisa taruh di pasar uang dan berapa? Pasar uang itu T+2 kalau nggak salah Marsha ya. Anda redeem, ya, kemudian 2 hari kemudian masuk gitu. Jadi Anda coba lihat imbal hasil bedanya berapa. Nah, tinggal masalahnya tadi untuk sekolah anak dan lain-lain ya tentunya ikuti programnya. Dibutuhkan berapa sih ya? Gitu. Dana darurat sedarurat apa sih bisa dilihat apakah kalau Anda pegang cash, wah cash itu malah kalau yang namanya Ray Dalio bilang cash is stress gitu ya. Karena cash itu tidak memberikan hasil malah dia tergerus oleh inflasi. Kira-kira gitu Marsha, saya belum bisa menjawab berapa proporsinya dan lain-lain. Ada yang bilang proporsinya begini-begini, ada baiknya dites optimality-nya. Tapi saya tadi sarankan ini ada instrumen yang sebetulnya liquid loh. Anda mau menunggu 2 hari nggak? Masalah Anda teridentifikasi dalam waktu 2 hari nggak? Kalau banyak masalah yang nggak teridentifikasi selama 2 hari, saya bisa pahami Anda punya cash. Tapi cash itu mahal dalam artian tergerus inflasi dan boleh dibilang malah bisa biasanya cash itu hot ya, menyebabkan kita dalam perjalanan kemakmuran kurang disiplin gitu. Betul, Pak. Mungkin untuk kalau proporsi juga dapat disesuaikan dengan time horizon dan juga purpose yang seperti di awal. Kita harus tahu dulu purpose-nya untuk apa. Jadi bisa beda-beda per orangnya. Dan untuk masalah dana darurat, kita tadi yang seperti Pak Budi bilang, bisa mengkonsiderasi aset pasar uang. Kita di Bahana TCW juga memiliki berbagai produk pasar uang seperti Bahana Dana Liquid. Nanti bisa dicek tuh di di Instagram kita Bahana Dana Liquid tuh yang seperti apa. Kemudian ada pertanyaan Pak dari Liana Suwitra. Pak, kira-kira berapa lama waktu untuk merebalance investasi kita? Untuk dana pensiunnya ditempatkan di saham, perlu nggak sih di-rebalance setiap tahun? Gitu, saran saya kalau setiap tahun itu mungkin terlalu lama ya teman-teman. Jadi ada baiknya mungkin targetnya berapa. Jadi targetnya. Jadi kalau saran saya begini ya teman-teman. Berapa sih keuntungan perusahaan, margin dan lain-lain? Ya ada berapa angkanya nanti mungkin terlalu teknis ya. Tapi kalau saya sarankan Anda bisa sebulan sekali Anda lihat gitu ya. Kemudian juga apakah kemudian nanti rebalancing 3 bulan sekali, mana yang misalnya mencapai target. Sebetulnya ini ada pertanyaan yang saya bisa sikapi ya, dan karena ini juga saya kelola. Biasanya ini sesuai dengan prinsip pricing the value, not valuing the price. Saya untuk setiap aset saham misalnya, saya tentukan value-nya. Nah, value-nya itu berapa? Misalnya anggap aja saham misalnya Telkom misalnya ya, harganya sekian, katakanlah sekarang berapa? Misalnya 4.000 gitu ya. Nah, untuk tahu value-nya cukup dicari rata-rata target price yang dilakukan oleh analis ya. Nah, berapa? Misalnya katakanlah 5.000 ya. Ini 5.000. Nah, kita berarti membeli katakanlah saham yang masih undervalued. Tapi jangan dipercaya 5.000 di sini. Berikanlah margin of safety ya. Siapa tahu analisnya keliru. Walaupun ini udah nilai rata-ratanya. Misalnya kita berikan margin of safety-nya 20% ya. Jadi berapa? 5 kali 0,8 jadinya ya. Berapa tuh jadi? Nah itu angkanya. Loh, kalau ini udah dekat, ya jangan baperan. Kita perlu pindah ke tempat lain. Jadi supaya aman itu jangan sampai kita nggak tahu bahwa misalnya ada suatu harga saham misalnya, walaupun ini misalnya harganya 200, ternyata value-nya itu katakanlah 75, ini malah overvalued ya. Ada baiknya kita tahu seperti itu ya. Itu kita berusaha ini harganya, ini adalah value-nya tapi punya margin of safety. Kira-kira begitu teknis yang biasa saya lakukan, Marsha. Oke, ini juga mungkin jawaban Pak Budi bisa menjawab pertanyaan dari Irfan Hadi Nursanto yang menanyakan tentang soal diversifikasi aset kelas. Jadi penting ya untuk melakukan diversifikasi agar kita bisa pindah-pindah kalau misalnya timingnya sudah pas gitu sih, kita udah mengambil cuan dari kelas aset yang lain. Saya bisa ini Marsha terkait diversifikasi kalau mau lengkapnya ya teman-teman, itu antar aset. Antar aset itu baik finansial aset seperti saham, seperti obligasi, seperti pasar uang,
dan non aset, non real aset seperti talenta ya. Anda juga bisa mungkin properti, tapi juga Anda bisa lakukan diversifikasi antar region. Nah, antar region ini menarik karena sekarang ini kan setelah pandemi ada namanya new economy ya. Nah, sebenarnya di perbankan di pasar modal kita itu terlalu besar bank ya, keuangan ya, sementara katakanlah information technology ya itu terbatas. Memang yang paling besar information technology seperti di Taiwan misalnya sekitar 57% ya, di Indonesia masih rendah. Healthcare misalnya ya. Jadi kita bisa berinvestasi di luar negeri. Nah, di Bahana kan kita juga punya produk itu yang berinvestasi, ini reksadana syariah yang bisa 100% investasi di luar negeri misalnya ya. Jadi jangan baperan orang Indonesia harus di Indonesia, enggak harus ya. Kita bisa investasi juga di luar, investasi antar aset, investasi antar region, dan investasi antar mata uang yang mungkin lebih relevan kalau Anda punya exposure suatu saat harus membayar, seperti saya misalnya harus membayar kuliah anak saya dalam mata uang asing ya, ada baiknya saya juga investasi dalam mata uang asing. Dan sekarang semakin banyak Anda mau investasi di dolar, Anda bisa beli SBN ya dalam dolar. Kira-kira gitu Marsha selengkapnya. Ya, jadi untuk sobat PW semua yang ingin melakukan diversifikasi bisa banget nih lewat produk-produknya Bahana TCW karena kita punya lengkap nih mau dari fixed income, dari pasar uang, dan juga bahkan kita bisa memiliki exposure ke saham-saham luar negeri melalui reksadana kita yang global markets nih. Oh ya Pak Budi, mulai banyak nih di kolom pertanyaan yang menanyakan soal varian Omikron yang baru masuk ke Indonesia. Kira-kira itu bakal impact-nya ke IHSG seperti apa dan juga aset kelas apa yang terbaik untuk menghadapi sentimen Omikron itu ya Pak? Ya, ini kita harus bahas dengan seksama, teman-teman, membandingkan juga dengan Delta, dan saat itu juga ketika Delta menyerang, bagaimana tingkat vaksinasi. Kalau saya cermati sekarang itu memang kecemasan itu ada di negara maju ya, yang sebagian juga karena masalah belum divaksinasi. Anak saya yang di Jerman cerita bagaimana masalah politik ya, transisi dari pemerintahan Merkel misalnya, Angela Merkel itu ada kevakuman di sana, dan itu juga turut menyebabkan vaksinasi relatif rendah sehingga sangat sensitif gitu. Nah, saya sarankan juga kita melihat fatality rate gitu ya. Kalau fatality rate-nya itu relatif katakanlah terbatas dan lain-lain ya, itu sebetulnya ya itu bisa saja boleh dibilang kecemasan ya. Nah, sekarang kita coba lihatlah ini ada opportunity atau enggak ya, ini juga enggak baperan, maksudnya kita lihat objektif ya. Nah, saran saya karena saya juga pernah makan malam dengan Menteri Kesehatan ya, cukup banyak sebetulnya investasi di sektor kesehatan. Yang pertama kali sebetulnya investasi di dalam kesehatan, jangan sampai kita tajir tapi habisnya di rumah sakit dan dokter gitu. Jadi kita juga harus investasi di kesehatan. Kedua, investasi di bisnis kesehatan karena pemerintah ingin memudahkan masyarakat tuh tahu kesehatannya. Karena kalau nggak tahu dibiayai oleh BPJS Kesehatan bisa jebol ya. Penyakit diabetes misalnya ya, itu 10 tahun terakhir dari ranking 6 ya ke ranking 3 itu menurut presentasi Menteri Kesehatan gitu. Dan yang lain adalah kita bisa berinvestasi di sektor saham kesehatan. Unfortunately ini masih banyak di luar negeri ya. Jadi kira-kira seperti itu menurut saya. Coba kita lihat permasalahannya ya. Jadi mudah-mudahan nih kita sebetulnya bisa melalui. Saya sebetulnya ingin juga mengekstrak pemikirannya Ray Dalio ya. Ray Dalio itu menulis buku, nanti teman-teman silakan cari di YouTube ada. Ini kita sebetulnya sedang mengalami siklus 70 tahunan. Gitu, ada kalau Nabi Yusuf 7 tahun, ini ada 70 tahunan, ini siklus terkait dengan demografi dan kecenderungan orang berutang sebetulnya ya, dan bisa kita lihat apa yang terjadi di Jepang. Nah, yakini bahwa pandemi ini bukan pandemi terakhir ya, karena kalau orangnya jumlahnya makin banyak gitu, pasti mendekatkan diri kita dengan hewan atau tanaman yang sumber makanan gitu ya. Jadi pertimbangkanlah juga berinvestasi di saham-saham terhadap kesehatan. Nah, yang pemikiran Ray Dalio itu adalah ini
real kasusnya seperti ini, dan kemungkinan katanya dulu 70 tahun yang lalu ada perang, ya kemungkinan 20 tahun mendatang ada perang ya. Kita nggak boleh baperan, mungkin saya udah nggak ada di sana ya gitu. Ya 30 tahunan menurut Ray Dalio, ya kita bisa berpikir sektor mining ya. Sekarang perang misalnya menggunakan drone ya. Drone itu kan butuh baterai dan lain-lain, ini menarik buat investasi di mining. Kira-kira begitulah ya. Mohon maaf kalau saya terlalu kurang empatik dan lain-lain, tapi sejarah sih menunjukkan seperti itu ya. Begitu Marsha. Oke, mungkin ini juga nih terkait dengan komen yang diberikan oleh Jessica Sario. Jadi dia bertanya tentang mengembangkan usaha atau exposure berhubungan dengan kesehatan. Seperti yang Pak Budi bilang, exposure ke kesehatan nih ke depannya outlook-nya sepertinya bagus nih ya Pak, tadi bisa dengan berinvestasi di startup kesehatan atau juga membeli saham-saham yang berhubungan dengan kesehatan. Lalu Jessica Sario juga bertanya nih Pak, kalau misalnya untuk outlook investasi emas seperti apa ya Pak? Oke, ini menarik ya. Emas itu orang cemas dengan inflasi, tapi emas kok masih minus ya. Apakah kita harus yakini memang inflasi ini datang, atau emas ini punya pesaingnya Bitcoin dan lain-lain? Saran saya, semua investasi kita kendalikan selain memahami underlying-nya, berapa banyak exposure yang kita miliki. Misalnya saya mempertimbangkan setelah uang kuliah anak saya selesai, dana pensiun saya udah, mungkin saya akan 1% di digital atau di katakanlah crypto aset misalnya ya, itu punya pengalaman ya. Jadi be brave, take risk, nothing substitute for experience ya, seperti itu. Nah, emas ya, saya juga memiliki emas exposure lewat ETF misalnya ya, tapi saya juga coba lihat apakah memang bakal tak terkendali inflasi ini. Menarik kalau mengikuti pemikiran seperti Ray Dalio, even misalnya Katie Woods ya, ini dan Lucy Han, silakan di nanti nama-nama tersebut teman-teman bisa scan. Sebetulnya sekarang itu ada perang antara kekuatan inflasi dan deflasi ya, malah istilahnya inflation today, deflation tomorrow. Karena yang elemen menyebabkan deflasi atau penurunan inflasi itu adalah ya, pertama memang penuaan penduduk, hutang banyak. Ingat, kalau orang utang banyak, ketika dia bayar utang secara jemaah, sebetulnya kapasitas dia belanja itu turun ya, artinya ekonomi tidak semoncer dulu. Nah, yang ketiga nih yang menariknya ini adalah kemajuan teknologi informasi yang memangkas middleman ya. Middleman misalnya dulu kalau kita belanja akan ke superstore, kita mesti bayar superstore-nya. Sekarang udah bisa langsung ya, Anda bisa pakai Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee atau Lazada misalnya. Yaitu bagaimana kekuatan tersebut menyebabkan sebetulnya ada pengaruh katakanlah deflation dividend ya. Nah, saya lihat juga nanti bank. Bank ini juga kalau kan marginnya gede banget nih. Anda naruh uang di bank, deposito berapa misalnya? Katakanlah 3%. Minjem uang di bank berapa misalnya? 11% misalnya. Ini terlalu lebar. Nah, kemungkinan besar nanti ini akan terdistrupsi juga. Jadi kekuatan deflasi itu cukup besar. Tadi sebetulnya yang paling bagus itu adalah bagaimana berinvestasi di pesaing yang menyebabkan disrupsi ini loh. Ya, jadi perbankan kita disrupt gitu ya. Itu menurut saya sih opportunity yang ke depan. Jadi selain teman-teman berinvestasi di real asset ya, sebetulnya coba teman-teman pikirkan investasi di talenta termasuk entrepreneurship, itu menurut saya hasilnya jauh lebih bagus ya. Jadi dua hal lah supaya jangan tuir sebelum tajir. Jadilah inventor and investor. Kira-kira gitu Marsha. Oke, jadi kalau misalnya untuk investasi emas itu sangat bergantung pada inflasi ya, karena dia sebagai proxy Oh, untuk ada satu lagi nge-hedge Marsha, sorry inflation. teman-teman. Oh, Kenapa emas oke. mungkin kurang moncer? Emas itu biasanya ada 3. Selain inflasi, itu bagaimana dolar. Kalau orang menduga dolar melemah, emas moncer. Sekarang dolar tuh kuat relatif ya. Kemudian adalah kalau 3 kawasan ini ya, Tiongkok, India dan Timur Tengah ekonominya menguat, ini negara yang secara tradisional suka emas gitu. Ya, dan Indonesia belum gitu. Jadi saya tadi framework-nya apa ya? Jadi nggak cuma inflasi, tapi bagaimana dolar ya, gitu. Kemudian juga
bagaimana juga negara-negara yang penyuka emas secara tradisional ya, 3 kawasan tadi ekonominya moncer ya. Mungkin mau ditambahkan satu lagi central bank. Apakah central bank seluruh dunia mau menggantikan dolar sebagai cadangan devisanya itu turut. Saya sih sebetulnya lebih cukup yakin emas ya. Jadi ada baiknya silakan punya. Tapi maksud saya Robert Kiyosaki, aset hanya disebut aset kalau ngasilin cash flow gitu kan. Kalau emas itu kan buat menghasilkannya harus dijual gitu. Tapi misalnya Anda punya SBN pun setiap bulan ya Anda dapat kucurannya, kuponnya kan? Betul seperti itu ya. Saham misalnya at least dapat dividen gitu loh. Gitu Marsha. Rumah kan dapat kontrakan, benar nggak? Betul, betul. Sepertinya Pak Budi sudah menjawab nih pertanyaan dari Jessica Saryo nih ya. Ini juga ada pertanyaan menarik nih dari Ibu Minah Kediri. Menurut pandangan Pak Budi, bagaimana tingkat keyakinan investor asing terhadap pasar saham dan obligasi di tahun 2022? Kira-kira asing bakal masuk ke bonds atau IHSG-nya Indonesia nggak ya di 2022, Pak? Oke, mau detail ya? Detail ya. Jadi kalau kita bicara bond SBN ya, pertama T-bond risk, treasury bond di Amerika, apakah akan melesat dan lain-lain. Nah, kita punya acuannya berapa sih paling tingginya kira-kira ya T-bond risk ya. Menurut kita masih ada kemungkinan yang menjegal gitu ya. Ya, kemudian inflation risk, terutama di luar negeri ya. Gitu, tapi di domestik belum terlalu bermasalah. Supply risk, apakah pemerintah ini mengendalikan pandemi ini harus terus menerbitkan surat utang, kelihatannya udah berkurang ini. Gitu ya. Yang kedua itu adalah currency risk, sedang diperbaiki. Tapi di atas semuanya menurut saya lihat aja acuan untuk cuan. Kalau imbal hasil SBN 10 tahun misalnya 6,5%, kita asumsikan nggak ada pajak dulu, 6,5% itu artinya Marsha dan sahabat Bahana TCW adalah selama 10 tahun, setiap tahun investornya mendapatkan imbal hasil 6,5%. Apakah ini cantik atau tidak? Tergantung apakah selama 10 tahun itu kita melihat inflasi akan 6,5%. Tentunya enggak kan, siapapun yang berkuasa akan jatuh nih gitu. Jadi ini menurut saya menarik nih. Jadi silakan pertimbangkan ya. Apalagi timing paling tepat itu ketika kita melihat inflasi sudah peak dan kemudian turun gitu ya. Sekarang ternyata ada loh negara yang berbeda pada naikin bunga, yang lain ada yang menurunkan ya. Kalau Turki mungkin kita harus keluarkan. Tiongkok misalnya, Tiongkok itu bank sentralnya menurunkan bunga ya. Itu yang framework untuk investasi di SBN ya. Jadi T-bond risk, inflation risk, supply risk dari government, dan paling enggak currency risk ya. Currency risk nanti termasuk interest rate risk, menurut saya BI akan lebih ya kurang agresif lah gitu. Bagaimana di saham? Saham sekali lagi kita ada pembukaan ya. Misalnya kalau di pembukaan tuh yang menyebabkan tadinya saham telco itu turun karena ketika orang tidak kerja itu berkuranglah permintaan terhadap voucher prabayar misalnya ya gitu ya. Kalau pembukaan kan orang bergerak lagi ke kantor gitu ya, di perjalanan mereka butuh misalnya layanan ya boleh dibilang telekomunikasi, apalagi nih. Coba aja lihat di jalan-jalan tuh sekarang macet loh. Anda pikir jalan tol atau enggak? Nah, kalau saya juga lihat harga komoditi naik, meningkatkan daya beli masyarakat secara moneter. Saya mencermatinya Marsha ya, itu peningkatan M1 growth ya, M1. Ini bukan Metro Mini jurusan Tanah Abang Kalideres, ini uang kartal tambah uang giral yang menunjukkan daya beli. Selama ini sebetulnya orang itu punya purchasing power, tapi willingness to spend-nya itu terganjal karena ada pembatasan ya. Saya sih merasa yakin nih ya, di apa namanya di saham kita bisa pilih sektor-sektornya. Istilahnya sektornya nggak cuma komoditi yang karena trennya mining misalnya ya, kemudian juga istilahnya cyclical, apakah itu di apa namanya properti misalnya ya. Nanti kita observe nih, ada nggak pembangunan properti dan lain-lain, lihat pekerjaannya teman yang jadi desainer atau yang jadi arsitek atau jadi pemborong, ada nggak ya, itu lakukanlah anekdotal investigation ya. Kemudian juga kita lihat misalnya sektor otomotif tadi, apakah ada keinginan orang untuk
ganti mobil dan lain-lain ya, selain consumer ya. Jadi dengan pembukaan ini. Bahkan kemarin saya sempat nonton film Spider-Man No Way Home gitu. Ini mulai rame nih gitu. Jadi pembukaan itu real yang menggerakkan ekonomi. Kira-kira seperti itu ya. Saya lebih condong ke cuannya akan mulai di saham ya. Kecuali resikonya memang tadi. Semua mother of all risk di Indonesia itu adalah rupiah. Yang paling menakutkan asing itu adalah rupiah, dan so far proyeksi berbagai ekonom ya di Bloomberg misalnya masih menunjukkan rupiah bisa stabil. Begitu Marsha. Pak Budi hampir spoiler nih ya Pak untuk teman-teman Sobat PW yang belum nonton nih Pak. Oh ya Pak, karena waktunya sudah sebentar lagi habis nih Pak, kira-kira bisa di-conclude nggak ya Pak, untuk di tahun 2022 kita lebih suka aset kelas yang mana nih Pak? Saya lebih menyarankan untuk kebanyakan orang itu mengoptimalkan apakah dia memiliki liquidity yang berlebih, kecemasan berlebih ya. Gitu. Risk itu katanya memang ini bahasa Inggris risk ya. Gitu. Katanya dari bahasa Arab rizq ya, yang diterjemahkan balik sebagai rezeki gitu ya. Ya kita harus mengelola risiko supaya dapat rezeki. Dan dari naratif yang saya sampaikan tadi, saya lebih condong itu ke saham. Anda bisa gradual memilih apakah lewat reksadana atau langsung dan lain-lain. Anda coba melihat sekarang ada volatility misalnya apa namanya, karena di negara lain itu sudah ada turun gitu ya. Jadi ke Indonesia juga terpengaruh. Tapi coba lihat ya, kalau misalnya make sense untuk kita masuk, kenapa nggak invest ya. Jadi saran saya investasilah gitu. Anda bisa start dengan mengurangi posisi liquidity Anda yang berlebihan. Again, sekarang ini adalah apa boleh dibilang beda dibandingkan krisis yang lalu. Suku bunga itu rendah gitu. Anda mau menerima suku bunga yang rendah, itu risiko tuir sebelum tajir. Bahkan saya sendiri melarang anak saya ya dari kecil itu untuk nabung ya. Bagi saya nabung itu untuk orang tua seperti saya misalnya yang butuh liquidity untuk aset growth ya, mereka bisa di talenta. Dan sekarang juga saya mengajarkan semua anak saya untuk investasi termasuk di saham baik di domestik maupun di luar negeri. Kira-kira itu ya Marsha ya. The best time itu sebetulnya bukan saat masuk. Masuk bisa kapan saja. Ya, tapi coba cek kapan masuk keluar, kapan memetiknya. Jangan biarkan buahnya itu busuk. Investasi menanam keberuntungan, jangan sampai bukan cuma masak di pohon tapi Anda lupa memetik, diambil orang gitu ya. Sebelum dia busuk itu dia bisa dipetik, dijual atau hasilnya dipakai untuk membeli aset yang lain gitu. Jadi ada acuan untuk cuan ya. Kita kayaknya mudah-mudahan bisa ada sesi selanjutnya Marsha buat detailnya ya. Jadi ada acuan untuk cuan untuk properti, untuk obligasi, untuk saham bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan mungkin mudah-mudahan kita berharap nih semakin banyak yang bisa mendengarkan edukasi dari Bahana TCW. Oke, karena waktunya sudah mepet ya Pak, mungkin kita akhiri dulu sesi untuk question and answer-nya. Nah, dari kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Budi hari ini, kita dapat banyak pelajaran nih. Dan kesimpulannya nih, kita harus mengerti dan juga mengikuti kondisi situasi global dan domestik dalam menyusun rencana keuangan agar kita tuh bisa membedakan yang mana yang tsunami dan yang mana yang hanya volatilitas belaka. Kita tidak boleh terlalu responsif dan FOMO-FOMOan ataupun baperan gitu. Jadi kita harus benar-benar mempelajari apakah ini tuh bakal long term atau akan short term saja. Makanya terus ikuti live Bahana TCW agar bisa mengetahui strategi-strategi dan juga edukasi mengenai investasi. Dan sekarang juga saya ingin mengumumkan untuk pemenang merchandise Bahana TCW untuk sesi kali ini, yaitu Siti Mariam. Nanti kita akan DM untuk kelanjutannya. Kemudian untuk pemenang question and answer, yaitu dari Yeni Francisca 95. Selamat ya Yeni Francisca 95. Dan juga terima kasih untuk Sobat PW semua yang telah hari ini aktif nih bertanya. Dari tadi banyak banget nih pertanyaan yang diberikan ke Pak Budi. Dan beberapa bahkan belum sempat terjawab. Nanti akan, next-nya akan ada sesi lagi bersama Pak Budi. Jadi yang masih belum sempat bertanya bisa DM ke kita atau juga bertanya di next live-nya. IG Live kali ini juga akan kami upload. Sehingga jadi teman-teman yang baru masuk pertengahan bisa menonton lagi di awalnya nih.
Oke, jadi untuk hari ini bisa kita conclude sesinya. Selamat Natal bagi yang merayakan, Happy Holiday, dan juga selamat Tahun Baru 2022 untuk Sobat PW semua. Sampai ketemu di seri-seri kita selanjutnya di 2022, dan selamat menyusun resolusi keuangan di 2022. Terima kasih Pak Budi dan juga Sobat PW semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.